Oke, ini adalah produk V11 ya. Jadi V11 itu punya berapa ini? 1 2 3 4 5 6. Jadi ada 6 hasil analisa. Nah, yang penting itu atau yang ini ada 6. Nah, biasanya yang kita berikan itu cover. Jadi ini covernya seperti ini dan nama klien, kemudian ada resume. Jadi ini cuma satu halaman cover aja. Kemudian yang kedua itu handout. Jadi ini ringkasan ya. Jadi handout itu ringkasan. Jadi kalau kita membahas atau kita melakukan pembahasan, itu yang dibahas biasanya handout ini aja. Jadi kita nggak bahas dari seluruh hasil analisa. Jadi yang kita bahas cuma di handout ini aja, karena dari sini kita bisa membuat banyak kesimpulan gitu ya. Kemudian setelah itu ada prompt ini. Nah, untuk prompt V11 ini sebenarnya tinggal kita copy aja. Jadi ini tinggal kita copy gitu ya. Promptnya kita copy, kemudian kita buka Gemini ya. Kita buka Gemini AI. Nah, ini. Kemudian usahakan saat nanti pertanyaan itu kita berada di sini 3,5 flash. Kalau di sini biasanya pertanyaan jawaban itu kurang kurang dalam. Jadi kalau mau detail ya ini di 3,5 flash yang ini, kemudian di sini ditambah mendalam gitu. Nah, ini hasilnya insya Allah lebih dalam gitu ya, lebih detail. Nah, misalkan kita copy gitu. Nah, ini tadi ya promptnya. Jadi promptnya ini kita copy, kemudian kita paste di sini. Kemudian kita tanyain aja. Misal saya mau jadi dokter. Kelemahan, kemudian kelebihan dan solusi teknis gitu ya. Jawab dengan singkat. Nah, seperti itu. Kemudian kita tinggal paste. Nah, dengan adanya prompt ini itu kita tidak perlu membaca hasil analisa yang panjang gitu. Kenapa? Karena di sini sudah disimpulkan. Nah, di sini udah disimpulkan kelebihannya, kemudian motoriknya sangat unggul ini dan seterusnya. Jadi ada kelemahan, kemudian solusinya apa. Nah, dengan cara ini kita nggak perlu membaca hasil analisa yang sangat panjang ini. Jadi hasil analisa sebenarnya ini. Nah, ini. Jadi analisa yang sebenarnya itu ada 17 halaman untuk V11. Ini lumayan panjang, dan sebenarnya kalau mau dibaca pas senggang gitu silahkan aja. Jadi di tiap ini ya, misalkan afektif gitu ya, ini udah ada ini ya, afektif gitu, udah ada ininya, apa itu keterangannya. Afektif itu apa, kognitif itu apa, kritis apa, dan seterusnya. Jadi semua item yang ada di sini itu udah ada keterangannya. Jadi sebenarnya tinggal dibaca aja gitu. Cuma kadang bacanya itu kan males. Nah, ketika kita itu membaca males, itu mending kita copy promptnya tadi. Mana ya? Ini ya. Kita copy prompt, kemudian kita paste di AI. Dengan ini itu kita bisa mau tanya apa aja boleh. Dan ketika ini kan tadi gini ya. Nah, seperti ini. Saat kita mau tanya ulang, misalkan kita butuh copy dulu. Copy, kemudian paste lagi promptnya. Nah, paste lagi promptnya seperti ini. Baru tanya lagi. Misalkan mau ambil jurusan, misalkan jurusan apa ya, matematika gitu. Masalah kelebihan dulu ya, kelebihan
masalah dan solusi teknis. Dan jangan lupa kasih tulisan jawab dengan singkat. Kenapa? Kalau nggak singkat itu pasti nanti akan jawabannya itu terlalu panjang, kita bacanya males lagi karena terlalu panjang lagi. Nah, dengan adanya prompt tambahan jawab dengan singkat, itu otomatis kita dapat hasil analisa yang singkat. Nah, ini membuat kesimpulannya jadi lebih cepat. Nah, kelebihannya itu di mana? Di pola abstrak, tipe thinker, kemandiriannya kuat. Kemudian masalah tantangannya apa? Logikanya sedang. Kemudian cepat bosen, kaku, sulit menerima masukan. Solusi teknis ada juga. Jadi dengan cara ini itu sebenarnya pembahasan jadi lebih cepat gitu ya, karena tidak perlu membaca yang sebanyak ini gitu. Cuma nanti kalau misalkan senggang dibaca aja juga nggak masalah. Ini ada 17 halaman dan lumayan detail gitu ya, jadi lumayan detail. Kemudian ada tambahan hasil analisa lagi, yaitu cara belajar di sini. Nah, sebenarnya ini cara belajar ini juga bisa ditanyakan lewat promptnya tadi. Jadi dengan adanya prompt kita itu nggak perlu terus kalau gini ada kasus baru lah misalkan mau tanya gitu, kita nggak perlu lihat hasil ini aja, jadi nggak mentok di sini aja, kita tinggal promptnya itu kita copy, kemudian kita paste di sini. Cara belajar terbaik gitu ya, jawab dengan singkat. Nah, dengan ini kita sebenarnya hasil yang banyak itu nggak perlu dibaca gitu loh intinya. Jadi kita paste aja promptnya, hasil analisa itu dalam bentuk prompt, kemudian kita paste di sini. Kombinasi metode belajar. Jadi ada, nah ini jawabannya kan singkat. Metode auditory diskusi, kunci utama rekam suara Anda saat membaca ringkasan lalu dengarkan berulang-ulang. Jadi di sini sudah ada solusi teknisnya. Tapi jangan lupa tadi berikan solusi teknis gitu. Jadi intinya tinggal kita tanya-tanya aja yang yang agak detail ke AI-nya. Kira-kira seperti itu untuk hasil analisa V12 ya. Jadi yang penting itu sebenarnya untuk yang biasa kita cetak itu di cover, covernya ya, cover, kemudian handout. Tadi mana ini? Handout. Ini satu halaman yang digunakan untuk pembahasan secara offline. Terus hasil analisa. Nah, yang mana ini? Nah, yang ini. Yang 17 halaman. Kira-kira seperti itu. Kemudian bisa mendeteksi apa aja, bebas. Dengan adanya prompt tadi, Anda bisa bertanya apa saja tentang diri Anda. Namun jangan lupa bahwa ini adalah analisa sidik jari, di mana analisa sidik jari itu sifatnya genetik ya. Bukan hasil yang sekarang, tapi sifatnya itu genetik ya. Genetik itu sebenarnya bakat alami atau bakat asli kayak gitu. Kira-kira seperti itu. Terima kasih, selamat mencoba dan semoga sukses selalu.